Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kali ini saya mau sharing cara mudah membedakan assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Pendekatan assessment itu ada 3. Pertama, assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. 2, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Dan 3, assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Trik pertama, saya selalu mengingat EVO. Jadi cara mudah untuk mengingat pendekatan penilaian. Jadi ada piramida. Yang pertama kan ada S ya, peserta didik ikut terlibat gitu. Kemudian for, guru untuk menilai siswa gitu, dan ada of. Itu semakin ke atas semakin kuat pemberi penilaiannya, seperti itu. Kan S itu siswa terlibat, for itu guru, dan of itu biasanya lembaga atau pembuat kebijakan pendidikan. Jadi EVO gitu ya. Agar tidak terbalik, trik 2, ingat off hubungannya dengan off. Jadi off yang tombol on off gitu. Biasanya kan off itu mematikan ya. Jadi ini akhir. Biasanya off itu final gitu. Jadi ini penilaian akhir pembelajaran gitu ya. Itu untuk mengingat saja. Kemudian kalau S itu diartikan sebagai. Jadi dikaitkan dengan peserta didik sebagai penilai juga gitu ya kalau as learning. Perbedaan jenis-jenis assessment. Nah, assessment as learning itu biasanya formatif. Jadi untuk mengumpulkan informasi yang membantu guru memberi umpan balik dan tindak lanjut proses belajar. Melibatkan peserta didik. Contohnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Biasanya kan penilaian diri dan antar teman itu untuk menunjang penilaian sikap ya. Kemudian ada penilaian saat praktikum. Peserta didik ikut terlibat misalnya saat menentukan rubrik atau penskorannya. Kemudian ada assessment for learning. Ini juga sama formatif ya. Jadi guru bisa mendeteksi kesulitan belajar siswa sehingga bisa melakukan tindak lanjut proses belajar selanjutnya. Contohnya tugas, presentasi, proyek, termasuk juga kuis. Kemudian assessment of learning. Nah, ini biasanya sumatif ya, bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan di akhir materi pembelajaran. Nah, biasanya melibatkan satuan pendidikan atau pembuat kebijakan pendidikan. Contohnya ujian nasional, ujian sekolah, PAS, PAT, seperti itu. Baiklah teman-teman, itu trik yang bisa saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.